2025 bukan tahun yang tenang. Dunia bergerak seperti gangsing, bergerak cepat, nggak tahu arahnya kemana. Turbulensi. Dan ada dua nama nih yang selalu disebut-sebut, Cina dan Rusia. Ya, itu dua negara besar dan kuat. Kemarin kan kita sudah bahas Eropa dan Amerika. Yes. Jadi kalau geopolitik kan Amerika, Eropa, Cina, Rusia lah kira-kira ya. Yang satu pasang ini negara demokratis. Yes. Kalau yang satu pasang lagi negara non-demokratis. Formally kalau Cina kan masih negara komunis. Kalau Rusia dulunya komunis, sekarang berubah menjadi otokrasi aja. Jadi tapi gayanya masih sama. Substansi ada yang sama, ada yang berubah. Kalau kata Farid Zakaria, apa judul bukunya? The Age of Revolution. Ya, zamannya revolusi, zamannya perubahan cepat. Perubahan cepat bukan cuma di Amerika, bukan cuma di Eropa, tetapi juga di Cina dan di Rusia. Walaupun ada perubahan yang di atas permukaan, ada perubahan yang di bawah permukaan. Ini penting. Kalau di Amerika dan negara demokrasi, itu potensi perubahannya kasat mata. Bagaimana Trump, memerintahkan dari hari ke hari ketahuan bahwa ini Amerika lagi berubah. Oke, di Eropa kan juga begitu, karena negara demokratis ada jejak pendapat kan, memperlihatkan bahwa partai-partai kanan keras itu menguat. Ya, ada yang sudah berkuasa seperti di Italia dengan bentuk yang berubah, tapi juga ada yang waiting to be in power gitu kan. Itu menarik, tapi kita sudah bicarakan itu. Sekarang kita mau bicarakan the other part nih, yang otokrasi besar, yang ngeri-ngeri sedap juga nih. Ngeri-ngeri sedap. Cina dan Rusia. Nah, kita ini bergandengan sebenarnya, makanya kita gandeng dalam satu tema kan. Tetapi berbeda dalam pengertian bahwa Cina itu negara yang sukses pembangunan ekonomi luar biasa. Itu dalam 40 tahun terakhir sudah sering kita diskusikan dari berbagai sudut pandang. Faktanya adalah sukses ekonomi Cina dalam 40 tahun terakhir itu hampir tidak ada bandingannya dalam sejarah. Berbagai negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat pernah tumbuh cepat di awal abad 20 sampai pertengahan abad 20 atau tahun 60-an lah ya, tumbuh cepatnya. Inggris sebelumnya, Jerman sebelumnya, Jepang kira-kira hampir sama dengan Amerika Serikat dalam tapi berbeda fase ya. Nah, kalau Cina ini 40 tahun terakhir, ya, dan kalau dia tumbuh ekonomi bukan cuma ekonomi, tapi teknologi dan manufacturing. Industriesnya luar biasa, ya. Tetapi bukan tanpa persoalan, ini yang kita mau bicarakan kan. Ada potensi persoalan ekonomi yang punya implikasi juga nanti pada geopolitik. Nah, kalau Rusia dulu kan dari Uni Soviet, pada pertengahan abad ke-20-an dia menjadi superpower dengan basis industri berat yang kuat. Tapi kemudian hancur. Ya, dia menjadi serpihan berbagai negara. Sekarang core-nya jadi Rusia. Tapi Rusia setelah periode Uni Soviet pernah lumayan tumbuh berkembang pada era Putin yang awal. Setelah Yeltsin, di mana Putin menjadi reformis, membuka ekonomi segala macam. Setelah dia menjadi otokrasi, menjadi diktator baru di Rusia, kemudian mulai ekspansif menyerang negara tetangganya dan terakhir Ukraina kan. Nah, ini api dalam sekam. Seperti apa tahun depan? Ini kan bagaimana Xi Jinping di tengah persoalan Cina yang lebih banyak di belakang layar, persoalannya tidak muncul banyak ke permukaan tapi terdeteksi. Itu bagaimana tahun depan? Demikian pula di Rusia. Saya kan tahun lalu sempat ke Rusia, di Moskow, kota yang cantik. Tentu saja sekarang musim dingin, putih semua namanya. Tetapi kita tahu bahwa situasi di Rusia menyimpan bara dalam sekam. Kayak gimana tuh? Nah, itu kita bicarakan ya, bara dalam sekam ya. Oke, kita mulai dulu dengan Cina. Kita mulai dengan Cina. Cina. Jadi sekali lagi kita secara fundamental mengerti Cina dua hal kan, politiknya
tetap sistemnya itu otokrasi ya. Ini sistem Leninis diterapkan dalam cara Cina, ya, kontrol ketat, kontrol pusat tapi terdesentralisasi secara ekonomi. Itu politiknya Cina. Nah, ekonominya tumbuh cepat dan seperti kata Eugene kan, ini desentralisasi dan kebebasan ekonomi dalam pengertian kapitalisme atau pasar yang kompetitif itu Cina dahsyat. Bukan berarti peran negara kecil besar, tetapi unit-unitnya saling bersaing dengan kompetitif. Nah, ini poin buku Eugene yang sangat bagus kan. Nggak bisa mengerti kapitalisme atau sosialisme dengan cara lama kalau kita lihat ekonomi Cina. Dia sukses besar dan tahun lalu kan ada DeepSeek. Kan simbol bahwa teknologinya bagus sekali. Kan ada Tencent, Alibaba. Nah, tetapi dalam beberapa tahun terakhir ada krisis besar dalam ekonomi Cina, yaitu karena pembangunan infrastruktur dan perumahan properti besar-besaran. Benar. Kan at some point itu melambat, bahkan menurun. Nah, ini problem internal yang belum bisa diselesaikan Cina dengan baik. Ya, ini punya banyak implikasi ini. Tapi kan karena Cina negara tertutup secara politik, nggak bisa dilihat datanya secara gampang. Jadi banyak pengamat dari luar kan bertanya-tanya sejauh apa atau sedalam apa krisis ekonomi internal Cina. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah domestik ekonomi ini dialihkan ke luar negeri dalam pengertian ekspornya digenjot habis-habisan. Makanya sekarang ini surplus ekspor Cina itu tertinggi di dunia, 1 triliun US dollar. Ingat GDP Indonesia kan 1,5 triliun. Ini surplusnya aja dalam hampir menyamai GDP kita. Ini baru surplus perdagangan. Tetapi kan ada batasnya surplus setinggi itu. Karena negara-negara lain yang menerima barang Cina, lama-lama kan bilang, loh kok kebanyakan barang Cina? Banjir pasar domestik di berbagai negara oleh barang Cina yang lama-lama mendatangkan respon. Itu nggak sehat tuh Bang Eko gitu? Tidak sehat kalau berlebihan. Karena katakanlah Indonesia paling gampang. Sekarang mulai ada satu kebijakan baru atau rencana kebijakan baru, mobil listrik ditarifin. Ditarif ya. Dulunya kan supaya mendorong mobil listrik kan oke deh masuk dulu, harganya murah, BYD murah, 200 juta, 150 juta. Sekarang kan udah kebanyakan. Bagaimana industri dalam negeri bisa nggak tumbuh kalau kayak gini? Itu kan pertanyaan yang normal di semua negara. Responnya beda-beda, tetapi umumnya akan menahan. Naikin tarif lah, pembatasan import lah, macam-macam. Jadi Eropa kan juga begitu. Amerika kan respon Trump kan drastis banget. Gue tarifin loh, 150%, turun 50%. Tapi kan itu bukan salah Cina sepenuhnya ya. Tetapi memang kalau terlalu berlebihan ekspor ke berbagai negara, kalau itu yang menjadi andalan utama kalau negara kecil kayak Vietnam, kayak Singapura, kayak Taiwan, itu nggak terlalu berarti kalau dia mau export oriented, solely for growth itu dari ekspor itu nggak terlalu berarti karena negaranya kan relatif size-nya kecil. Tapi kalau Cina raksasa kayak gitu mau bertumbuh hanya dengan ekspor, masalahnya bukan di Cina, masalahnya negara penerimanya itu loh. Lama-lama berkata bahwa loh negara kita kok kebanjiran barang dari satu negara aja. Nah itu kan nggak sehat dalam pengertian. At some point akan ada respon. Dan ini sudah terjadi. Di berbagai negara mulai terjadi kan. Yang saya kasih contoh tadi soal Indonesia, Eropa kan juga pasti. Cuma tinggal kalkulasi untung rugi aja. Karena Cina kan juga pasti retaliasi dong kalau dibatasin. Jadi, tetapi itu kan ada problem berarti. Nah ini api dalam sekam atau bara dalam sekamnya kalau dalam hubungan dengan Cina. Karena Cina adalah sistem otokrasi, otoritarian. Kalau ekonominya melambat terlalu panjang atau terlalu dalam, pertanyaannya respon masyarakatnya bagaimana? Apakah bisa seperti selama ini puas, tenang, tidak berontak, tidak protes, atau akan terjadi satu letupan-letupan yang di ujung COVID kemarin kan begitu. Terlalu lama negara lain sudah bebas, ini masih lockdown. Mulai muncul letupan-letupan di mana-mana kan. Akhirnya pemerintah Cina akhirnya realistis, sama dengan negara lain deh. Nah itu kan kekuatan dan kelemahan rezim otokrasi sekaligus ya, itu kekuatan dan kelemahannya. Jadi kita nggak tahu
Belum lagi soal Taiwan kan ini Taiwan ini selalu jadi isu yang kalau terlalu berlebihan baik dari pihak Cina maupun Amerika dalam mengganggu status quo ya seperti sekarang. Seperti sekarang ya. Ya Cina nggak diakui, Taiwan tidak diakui sebagai negara yang berdaulat sebagaimana negara lain, tetapi juga pemerintah Cina kan tidak intervensi langsung. Jadi intinya ya sama-sama senang lah, orang Taiwan senang bisa independen dari dalam pengertian itu ekonominya maju pesat. Cina daratan juga berhubungan bisnis dengan Taiwan dan tidak terganggu. Ya kan, ini kan cuma perasaan nasionalisme dan sejarah yang sedikit sungsang di masa lalu gitu loh. Nah, mudah-mudahan para pemimpin Cina di Taiwan, Jepang jangan lupa loh, ini kan Jepang gue khawatir juga apa yang terjadi. Sempat ada sedikit clash iyalah kan kemarin kan Perdana Menterinya dan ada pertukaran kata yang terlalu tajam antara Jepang dan Cina. Kan kita nggak mau kawasan Asia Timur nih, di mana kita sebagai salah satu membernya nggak mau bergejolak dong. Tahun 60-an, awal 70-an kan ada perang Vietnam, 50-an ada perang Korea. Ini kan kawasan yang dulu bergejolak, sekarang stabil dan tumbuh cepat. Semuanya tumbuh ekonominya dengan baik, dengan variasi pertumbuhan masing-masing negara ya. Tapi secara umum kan the region is very peaceful and progressive. Ini yang kita mau pertahankan. Nah, apakah api dalam sekam atau bara dalam sekam karena berbagai problem tadi, ekonomi domestik Cina, kemudian ini kalau kita bilang ada problem kan tidak berarti kita menafikan sukses Cina ya, teknologinya, pertumbuhan cepatnya, manufacturing industriesnya luar biasa. Tetapi tetap karena dia sistem otokrasi, maka adaptasi terhadap krisis, terhadap kesulitan itu unpredictable. Itu kata kuncinya. Kalau demokrasi kan terang benderang. Kita bisa tahu. Ya, betul. Ini kita maksudnya ngintip-ngintip juga apa sih, bener gak sih? Maka di age of revolutions itu terjadi with open total openness gitu. Nah, kalau perubahan besar kan juga terjadi di Cina, Mel. Industri digital itu kan mengubah gaya hidup semua orang, termasuk orang di Cina. Tapi apakah sistem politiknya bisa beradaptasi dengan perubahan besar itu? Ekonomi, sosial, teknologi berubah. Nah, ini yang kita bilang pertanyaan besar ke depan. Mudah-mudahan kita doakan semoga saudara-saudara kita di Cina, mudah-mudahan pemerintahan Xi Jinping bisa beradaptasi dengan zaman wiser, because of the progression of time. Gitulah kira-kira. Yang awal tahun ingat, dulunya teknolog dimusuhin, sekarang dirangkul Februari awal-awal tahun lah pas. Nah, itu kan pas DeepSeek booming kan, itu kan itu yang kita harapkan kan. Jadi kebijakannya yang semula menolak, memusuhin kaum teknolog, kaum entrepreneur, dirangkul. Diberi jalan. Karena itu kunci kemajuan Cina juga. Kalau Bang lihat Xi Jinping modelnya seperti itu apa gimana? Saya kira orangnya kan tenang, beda sama Trump. Reflektif, penuh pemikiran, penuh pertimbangan. Saya kira bagus, cuman walaupun orangnya bagus kan sistemnya otokrasi. Dia bisa cenderung menjadi personal authoritarian system. Yang berbahayanya adalah kalau lingkarannya cuma laporin yang baik-baik aja. Semua bahaya. ABS. Ini kalau di Cina, sejarah Cina dibilang the problem of bad emperor. Kalau emperornya bagus, Cina maju pesat. Begitu dapat emperor yang agak sedeng sedikit, tutup pintu perdagangan internasional. Dinasti Ming jangan lupa. Biarkan berapa abad kemajuan Cina stop. Gara-gara bad emperor. Nah, yang kita nggak mau kan problem yang sama terjadi. Secara konseptual belum ada jawabannya tuh, the problem of the bad emperors gitu lah. Tapi ya sudahlah, in practice dia sukses. Mudah-mudahan tahun 2026 suksesnya berkelanjutan. Kira-kira gitu untuk Cina, Mel. Oke, sebelum kita lanjut nih Bang, saya mau ingatkan lagi ke teman-teman Freedom bahwa Perpustakaan Umum Freedom Institute
di Wisma Bakri Jalan Hair Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan selalu terbuka, tapi sekarang tutup. Ya kan tahun Karena baru. tahun baru. Bolehlah karyawan libur juga. Karyawan libur juga Anak-anak muda yang biasa ke sana juga pengen libur kan. Betul. Tempatnya nyaman, gratis yang paling penting. Buku tentang Cina dan Rusia banyak banget. Iya. Mau tahu asal nama Cina itu dari mana? Juga ada di situ. Antara Tiongkok Atau Tiongkok atau dengan Cina. Iya, dengan Kerajaan Cina. Betul, Dinasti betul. Cina. Orang Arab yang bilang Cina. Orang Romawi ikut, orang Yunani ikut. Nah, kita pun ikut. Jadi sama bagusnya lah. Sama antara bagusnya. Tiongkok dengan Dan Cina. Kalau bahasa Inggris China. Pakai hak dia. Ya dua-duanya ya kita menghargai lah saudara-saudara kita. Mau pakai Tiongkok, Atau asal dia pakai, Tiongkok, Kerajaan Tengah, the Middle Kingdom, atau pakai yang lebih tua lagi usianya dinasti Qin. Betul. Itu adaptasi orang India ke orang Arab, orang Arab ke orang Romawi. Iya. Akhir Nusantara boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Nama resmi Cina di PBB kan People Republic of China. Oke. Lanjut. Sekarang kita ke Rusia. Yes. Nah, Rusia kan memang sekarang ya ekonominya kan nggak terlalu seperti Cina ya, yang ini Ya, banget. Cuman dulu kan dulu Uni ya. Soviet jauh, malah Cina di zaman Mao itu quote and quote yang menginduk ke Uni Soviet lah, kira-kira kayak gitulah. Tetapi kan sekarang zaman berubah. Zaman ya. berubah, betul. Iya kan? Ini Kebalik gimana? sekarang. Gimana nih? Gimana Rusia? Jadi perang Ukraina itu, ya kan hanya bisa sekarang pendapatan Rusia ini yang dulu negara superpower dan potensi ekonomi dan teknologinya bagus banget sebenarnya karena ini kan di daratan Eropa, tetanggaan sama Polandia, tetanggaan sama banyak negara-negara di Eropa Timur itu yang cepat berkembang sekarang dan nggak jauh dari Jerman juga, nggak jauh dari Perancis juga kan, artinya ini kan satu daratan Eropa gitu loh. Negara Rusia itu paling luas kan 11 zona waktu. Kita kan betul. 3. Kita Indonesia 3. bagian timur, tengah, sama barat. Kalau Rusia kan 11 wilayah 15 derajat per jam kan. Jadi bayangin kalau diputar dunia ini 3/4-nya di atas itu wilayahnya Rusia. Jadi potensinya luar biasa sebenarnya dan pinter-pinter jangan lupa teknologi roket segala macam itu kan. Mereka sudah teknologi nuklir, itu canggih, tapi karena kepemimpinan dan politiknya nggak pas. Jadi dia sekarang ini kayak pariah secara ekonomi ya, secara ekonomi di Eropa ya. Penghasilannya untuk mengongkosi perang yang mahal dengan Ukraina itu cuma dari minyak dan gas. Iya kan? Ini kan ya semua negara kalau punya minyak dan gas bisa banyak duit lah ya, walaupun banyak catatan soal itu. Tapi kan intinya kan sayang banget dan menjadi agresif. Suatu waktu Putin pernah dianggap reformis awal-awal tahun 2000-an. Tapi entah kenapa dia berubah, mungkin karena nostalgia masa lalu atau dendam masa lalu. Negara yang begitu bagus potensinya itu menjadi belligerent state sekarang, ya, yang api dalam sekam juga. Kalau kita ke Moskow, orangnya tenang, memang orangnya oke, tapi kita tahu bahwa there is something there yang tidak dikatakan tapi mau dijelaskan tapi tidak dikatakan. Ya karena masalah itu bahwa Rusia ini kan sepanjang sejarahnya di Eropa selalu merasa tertinggal dalam modernitas. Ya ini kan makanya selalu mengejar. Karena yang lebih dulu maju kan Inggris, Jerman, Prancis, Rusia dianggap agak terbelakang. Makanya pada saat revolusi Rusia itu Lenin, Stalin, kemudian Brezhnev itu mengejar ketertinggalan, suka apa nggak suka dengan metodenya, faktanya menjadi superpower. Iya kan? Kemudian runtuh, kemudian diganti oleh Rusia. Awal-awal orang berharap, oh ini bagus banget nih. Ternyata jadi seperti ini sekarang. Nah, apakah Putin berhasil mempertahankan kekuasaannya seperti ini terus-menerus dengan perang terhadap tetangganya? Bukan perang sebenarnya, invasi kepada Ukraina. Ini yang kita belum tahu dan jadi penentu salah satunya geopolitik 2026. Tahun depan, bagaimana Trump, bagaimana Eropa, bagaimana Cina, dan bagaimana Rusia dan Putin beradaptasi dengan tuntutan perubahan. Karena yang saya katakan tadi bahwa
sebenarnya di Rusia pun namanya revolusi digital juga terjadi. Walaupun kontrolnya ketat, tapi kan nggak ada pemerintah yang bisa nahan Mel. Informasi yang masuk. Bagaimana? Ini sekarang ini Putin memang masih bisa mengontrol Rusia, tapi at any point in time itu problemnya sistem otoritarian. Kalau dia berubah tiba-tiba bisa mendadak perubahan yang begitu drastis, bahkan pemerintahannya bisa jatuh. Nah, apakah Rusia bisa bertahan? Putin bisa bertahan? Adaptasi dengan zaman, tuntutan zaman yang pelan-pelan dia serap, kemudian mengubah Rusia dari dalam, menjawab tantangan masa depan. Bukan cuman mimpi masa lalu tentang kebesaran Rusia gitu atau Uni Soviet. Tapi ada tokoh yang sekarang di Rusia yang mungkin bisa menggantikan Putin atau awalnya ada tokoh, tapi udah kalau nggak kabur ke luar negeri ditangkap atau terbunuh. Aduh. itu kelamnya Putin di situ. Jadi tapi di situ juga bahayanya kan. Karena dia bisa chaos kalau terjadi apa-apa gitu. Karena tidak ada pimpinan alternatif yang dulu kan waktu Yeltsin mundur dia siapkan Putin kan. Ini yang sebelumnya Putin kan, Yeltsin habis Gorbachev. Sekarang Putin menyiapkan siapa kita nggak tahu. Nah di situ juga potensi yang inherent ya dalam sistem otoritarian yang seperti itu. Kekuasaan yang terlalu personal, terlalu terpusat pada seorang. Dan bahayanya lagi dengan Rusia adalah kalau ada apa-apa dengan Rusia, Eropa dan dunia juga bisa. Iya. Di situ ada 3.000 senjata berkepala nuklir, Mel. Iya. Ini jangan lupa. Itu kalau tidak ada itu kan kita bisa bilang oke dah, ada tragedi, ada apa. Tapi kan the most dangerous thing that might happen dan yang bisa terjadi di dunia ini adalah perang nuklir karena salah kalkulasi, salah hitung, salah duga, emosi, prahara domestik dialihkan ke luar negeri. Itu yang paling berbahaya bagi dunia kalau terjadi. Kita harapkan tidak terjadi, Mel. Mudah-mudahan 2026 membuat kita lebih berharap ketimbang tahun 2025. Kira-kira itu, Mel. Pertanyaan terakhir nih. Yes. Pertanyaan terakhir. Jadi dunia ini bergerak ke tatanan baru atau justru kacauan permanen? The age of revolution. Kata Kita, Farid Zakaria. Perubahan fundamental di berbagai bidang yang terlalu cepat, serempak gitu. Membuat banyak hal yang baru, yang mengejutkan, yang di Amerika, di Eropa, di Cina mungkin, di Rusia mungkin. Nah kita lihat, kita kan selalu optimis, Mel, ya. Hari esok semoga lebih baik dari hari kemarin. Itu pesan penutup tahun yang bagus, Mel. Karena Giorgia Meloni, itu di pidato dia bilang tahun ini worse, tahun depan lebih parah katanya. Tahun ini worse. Next year is even worse. Itu worse. kata Giorgia Meloni dari Italia. Ya mudah-mudahan tahun depan lebih baik dari tahun ini. Itu kan harapan Podcast Freedom Institute. Donald Trump juga oke, adaptif. Yes. Pimpinan di Eropa juga oke, adaptif terhadap zaman yang berubah. Xi Jinping kita harapkan dengan ketenangannya, dengan kematangannya juga bisa adaptif terhadap tuntutan zaman yang berubah. Demikian pula Putin berubah adaptif terhadap kehendak zaman yang baru. Kira-kira itu penutup akhir tahun dan semuanya. Ini podcast kita terakhir di 2025. 2025. Jadi kita bilang sayonara 2025. 2025. Au revoir. Kita sambut 2026 dengan penuh harapan. Amin. Oke, terima kasih Bang Jelly. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian Top News Internasional. Sampai jumpa.